Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Pratiwi, mahasiswa program profesi guru, pendidikan guru sekolah dasar kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Jatirejo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Saya akan menampilkan praktek pembelajaran pada kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 3 pembelajaran 1 dengan materi jaring-jaring makanan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning dengan media TPACK dan poster jaring-jaring makanan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semua? Baik, Apa kalian sehat hari ini? sehat, Semoga kita sehat, semoga kita baik. Mari kita syukuri atas nikmat. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat pagi. pagi, tetap semangat luar biasa. Luar biasa sekali semangatnya. Sudah sarapan hari ini? Sudah, Siap untuk belajar? siap. Bagus. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Coba tengok kiri kanan. Kenapa kursinya kosong? Siapa yang tidak berangkat? Benar sekali, Mas Rehan sakit. Kita doakan semoga Mas Rehan sehat ya setelah ini ya. Amin. Baik, untuk hari ini mari kita mulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Yang tugas berdoa siapa hari ini? Mas Rohman, silahkan Mas. Siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Rohman. Baik anak-anak, mari kita awali pagi yang alhamdulillah cerah ini dengan bernyanyi lagu nasional atau lagu wajib terlebih dahulu. Kibarlah benderaku, lambang suci Kakak berwibawa di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum belajar kita akan literasi terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan satu fabel, judulnya tentang persahabatan singa dan tikus. Dan Ibu minta salah satu untuk membacakan di depan. Singa mengetahui keberadaan tikus dan menangkapnya. Tikus merasa ketakutan dan meminta maaf kepada singa. Si singa akhirnya melepaskan tikus dan membiarkannya bebas. Tikus sangat berterima kasih pada singa dan berjanji untuk membalas kebaikannya itu. Hingga pada suatu hari, giliran singa yang terjebak masalah. Singa ditangkap oleh jaring pemburu di hutan. Ia meraung tidak berdaya hingga tikus mendengarnya. Tikus berlari dengan cepat dan membantu singa lolos. Ia sangat berterima kasih bisa diselamatkan tikus. Sejak peristiwa itu, singa dan tikus mulai menjalin persahabatan. Ya. Baik anak-anak, apakah ceritanya menarik? Tentang apa tadi? Ya, terima kasih Mbak Miftah ya sudah membacakan. Apa pesan moral yang dapat kalian ambil dari cerita fabel ini ya? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Mas Rohman. Tolong menolong, bagus. Ada lagi? Walaupun berbeda bentuk, walaupun berbeda fisik, kita harus saling
menghargai. Coba acungkan diri yang sudah sarapan. Semuanya sudah ya, Mas Irfan, hayo kenapa tidak sarapan? Besok lagi sarapan ya, biar seger awake, nggih. Nah, apa sih fungsi sarapan untuk diri kita? Bagus, agar kita mendapatkan energi, sama seperti ketika kemarin kita belajar tentang rantai makanan ya. Sarapan, makan, dimakan itu sangat penting agar kita memperoleh energi. Ibu mau tahu menu hari ini sarapan apa? Sayur sama ayam, telur sama ayam, rendang, sayur tempe, Mas Alana dan Mas Rahman. Ternyata makanan kita berbeda-beda ya. Ada yang sayur, ada yang tempe, ada yang telur, ada yang ayam. Ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa di materi rantai makanan? Acung yuk, apa yang dipelajari, ada komponen apa saja? Ada produsen, terus konsumen, satunya pengurai. Begitu juga untuk hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan di pembelajaran 1 subtema 3 tema 5. Tema 5 kita apa? Ekosistem. Begitu. Sudah siap belajar? Bagus. Ibu tes dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Pakai tangan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Kemudian ibu harapkan nanti juga anak-anak mampu untuk menjelaskan apa itu jaring-jaring makanan, menjelaskan bagaimana urutan dalam jaring-jaring makanan, kemudian juga menganalisis gimana kalau jaring-jaring makanan itu hilang gitu. Nah, terus yang terpenting untuk hari ini kita juga akan membuat karya, namanya adalah poster. Kalau kemarin kita membuat karya apa? Diorama. Sekarang kita akan membuat karya poster. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti ibu sampaikan. Di sini ibu punya 2 gambar. Apa ya bedanya gambar yang kanan dengan gambar yang kiri? Ada berapa makhluk hidup? 4. Kalau yang sebelah sini 7. Banyak yang mana? Baik, banyak yang kanan. Apalagi yang membedakan? Ternyata anak panahnya tidak berurutan, iya tidak? Yang kanan seperti apa? Lebih kompleks, benar Mbak Ririn katanya ruwet, iya benar, kompleks. Kalau yang ini lebih singkat dan juga teralur seperti itu ya. Siapa yang ada di gambar ini? Pertanyaan ibu sekarang. Kita masih ingat kemarin kita membawa jangkrik, membawa rumput, satu lagi membawa ayam. Misalnya ayam, apakah makannya hanya jangkrik seperti yang di depan? Apa saja yang bisa dimakan ayam? Cacing, terus rumput, beras. Nah, beras berarti bagian dari tumbuhan. Apalagi jagung kering, banyak ya. Sekarang apakah yang namanya jangkrik yang dibawa Mbak Gendis kemarin hanya makan dedaunan dari sekitar sekolah? Apalagi yang bisa dimakan? Daun-daun kering. Jadi kita tahu bahwa rantai makanan itu memiliki alur yang satu, yang iki bar iki bar iki. Tapi kalau jaring-jaring makanan seperti apa itu? Banyak. Baik, agar lebih jelas, coba sekarang amati video Bu Guru. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Jadi, apa bedanya antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Kalau jaring-jaring makanan, ia terdiri dari beberapa rantai makanan. Sedangkan rantai makanan hanya ada satu alur saja. Ada yang berperan sebagai produsen, yaitu penghasil makanan. Ada yang berkedudukan atau berperan sebagai konsumen satu, yaitu pemakan, penghasil makanan. Lalu ada konsumen tingkat 2 atau pemakan konsumen tingkat 1, dan yang terakhir adalah dekoposer atau pengurai. Nah, konsumen ini ada yang herbivora, yaitu pemakan tumbuhan, dan ada juga yang karnivora, yaitu pemakan daging.
Konsumen pada rantai makanan bisa lebih dari 2. Oh iya, ada pemakan segala namanya omnivora. Contohnya adalah ayam. Maka kalian tahu berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem padang rumput tersebut? Hal penting apa yang bisa diambil dari video itu? Yang pertama adalah perbedaan antara ya, bedanya apa? Bagus, benar sekali. Bedanya adalah yang jaring-jaring itu ternyata lebih banyak, bukan hanya 1-2 hewan, tapi lebih banyak membentuk sebuah jaring-jaring. Baik, di sini Ibu telah membuat poster tentang jaring-jaring makanan. Nah, ini jaring-jaring padang rumput di sini. Nah, ini Ibu sudah mengemasnya dalam wujud poster. Nah, coba dilihat di sini satu-satu, yuk disebutkan ada hewan apa saja makhluk hidup yang ada. Ya, nah di sini ternyata bisa membentuk jaring-jaring makanan dengan cara apa? Tadi ada 3 komponen dalam jaring-jaring makanan yang sama seperti rantai makanan, yaitu produsen, ya, dan satunya pengurai. Siapa yang disebut produsen pada poster ini? Bisakah Mas Alana menunjukkan? Ya, siapakah yang disebut sebagai konsumen? Mas Rahman, yang konsumen siapa saja? Ya, banyak ya, yang bawah ditunjuk juga, bagus. Siapa yang disebut pengurai, Mas Ervan? Mana yang pengurai? Dibantu? Mana yang pengurai? Ya, yang pengurai adalah jamur. Ada berapa rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan ini? Produsen tadi adalah penghasil makanan sendiri. Dimakan siapa? Pilih satu. Dimakan siapa? Rusa. Setelah dimakan rusa, dimakan siapa, Mas Alana? Elang. Setelah dimakan elang, ada pengurai. Itu satu rantai makanan. Kemudian rantai makanan yang lain dari produsen dimakan siapa? Belakang kelinci. Kemudian kelinci dimakan siapa? Ular. Ular terus bagaimana? Kemudian pengurai itu adalah rantai makanan yang kedua. Apa yang terjadi bila rusa ini tidak ada? Harimau dapat makan siapa? Bagus. Apa yang akan terjadi bila harimau tidak ada? Siapa yang akan memakan rusa atau kucing? Kelinci. Ular. Ya, bagus. Perbedaan antara jaring-jaring makanan sama rantai makanan. Pertama, oke. Yang kedua, iya, bagus. Nah, kita akan langsung membuat karya seperti ini, dan harapan Ibu lebih bagus daripada ini ya karyanya ya. Nah, Ibu sudah menyiapkan alat dan bahannya dan akan membagi jadi 2 tim. Langsung saja dari arah kanan Ibu akan menghitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Oke, silahkan kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Ya. Nah, 1 sini. Ayo, ketua tim dari tim 1 siapa? Silahkan maju ke depan. Baik, Ibu ada 2 kartu di sini. Coba pilih 1 kartu dari yang ada. Siapa dulu yang memilih? Ya, oke. Ya, coba dibaca, apa itu? Sawah. Yang satu apa, Mas?
Sungai. Baik, di sini Ibu sudah menyiapkan ya. Nama kelompoknya ada sungai, ada sawah. Sama seperti yang sudah kalian ambil, kelompok sawah akan Ibu beri papan sawah. Silahkan dikasih di mejanya. Sedangkan yang sungai akan Ibu berikan sungai. Bagus. Setiap tim akan Ibu berikan LKPD. Yuk, coba dibuka dulu LKPD-nya. Tulis nama tim kalian pada LKPD yang tersedia. Salah satu boleh nama kelompoknya siapa, terus nama anggotanya siapa saja. Proyek ini kita membuat apa? Ya, poster jaring-jaring makanan. Di pelajaran yang telah lalu di materi bahasa Indonesia kita sudah mengenal poster ya. Poster itu berisi tentang ada gambar dan ada tulisan yang biasanya dicetak dalam apa? Ukuran besar kain atau kertas. Nah, biasanya poster itu ditempel di dinding-dinding. Untuk apa dong? Ada yang tahu? Untuk hiasan. Bagus. Ada lagi? Pemberitahuan. Dan yang terpenting itu untuk mengajak orang luar, orang banyak untuk belajar dari poster itu. Ya, alat dan bahan untuk kelompok sawah. Yang satu, alat dan bahan untuk kelompok sungai. Coba dari LKPD itu dibaca langkah-langkah kerjanya apa ya? Pertama harus apa ya? Dan coba alat dan bahannya dipersiapkan dulu sebelumnya. Sebelum kita mulai bekerja, kita harus menyepakati dulu waktunya. Berapa lama kita akan membuat poster ini? 15 menit cukup? Sampai jam berapa? Jam 9.15 ya? Ya. Kemudian, kapan waktu presentasi poster? Ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk persiapan, jadi jam 9.20 kita sudah presentasi ya. Selamat mengerjakan. Apakah ada kendala? Kelompok sungai? Ayo kerjasama, ini kok diam saja. Mas Irfan, apa yang bisa dikerjakan Mas Irfan? Tanya sama teman-temannya, aku bantu apa ya? Begitu. Ya. Gus, tuh, bantu ngelem-ngelem bisa ini dilimi Mas. Bagaimana kelompok sawah? Ada kendala? Boleh. Ya. Nanti yang terpenting adalah ketika membuat anak panahnya. Karena tikus siapa yang bisa makan kodok seperti itu. Ya, ada apa Mbak Kendi? Ya, baik. Bagus. Bisa ditambahi dengan gambar-gambar, hiasan-hiasan. Coba coba dibayangkan kalau di sungai itu ada apa saja. Apakah di sungai itu ada batu-batu? Apakah ada air-air? Nah, bisa ditambahkan gambarnya di situ. Ya, ya bagus. Gimana? Boleh, boleh. Ya. Coba dipahami langkah kerjanya. Anak panahnya mengarah pada yang dimakan atau mengarah pada yang memakan. Ya, konsumen satunya 2. Di sini bisa ditulis konsumen 1, konsumen 1. Semangat, bagus sekali kok. Tuang bisa di sini, bisa di sini. Tulis rantai makanan yang tercipta dari jaring-jaring itu. Coba LKPD-nya dibuka lagi, kan ada toh. Nih, tulislah rantai makanan dari jaring-jaring makanan itu. Ya, benar-benar. Sip, sip.
Bagus. Baik, waktu habis. Siapa yang sudah selesai, acungkan tangan. Ibu punya satu lagu di sini. Di sini kita akan menyanyikan lagu jaring-jaring makanan. Ya, menggunakan nada lagu menanam jagung. Ya, tahu lagu menanam jagung? Seperti apa liriknya? Ada yang bisa menyanyikan? Ya, terus? Kita nyanyikan dengan tepuk tangan yang meriah ya sebelum presentasi. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar jaring-jaring makanan. Ada pengurai membentuk jamu. Makan dimakan, itulah jaring-jaring makanan. Makan dimakan, itulah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu berbeda dengan rantai makanan. Banyak tumbuhan, banyak hewannya, semua terhubung karena makan. Tangannya. Makan dimakan. Lanjut. Lanjut. Senang telah belajar jaring makanan. Tepuk hebat untuk kita semua. Sip. Bagus. Sudah siap presentasi untuk hari ini? Ya, siapa yang mau presentasi duluan? Sungai atau sawah ya? Siapa tim paling kompak ya? Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Sebelumnya diceritakan dulu di dalam ekosistem itu ada makhluk hidup apa saja? Ada ikan kecil, udang, ikan lele, bangau, buaya. Siapa yang berperan sebagai produsen? Alga. Siapa saja konsumennya? Ikan kecil dan udang, ikan lele, buaya sama bangau. Oke, sekarang coba diurutkan. Yang suruh mengurutkan adalah kelompok sawah. Urutkan rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan ini. Yuk, salah satu dari tim sawah. Yang mana Mas Rohman? Benar, Mbak? Oke, yang lain coba. Mbak Ririn atau Mbak Lutfi, ditunjuk, Mbak. Mas Alana sih tunjuk. Yuk. Udah, benar? Benar. Pertanyaan dari Ibu ya, apa yang akan terjadi bila udang pada ekosistem sungai itu tidak ada? Bangau akan memakan ikan kecil. Bagus. Pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi pada ekosistem sungai apabila buaya tidak ada di sungai? Bagaimana bangaunya? Nah, bangaunya aman, kemungkinan juga akan berkembang pesat karena tidak ada saingannya. Begitu ya? Oke, terima kasih. Kita beri tepuk sip untuk kelompok sungai. Sip. Bagus. Kelompok selanjutnya adalah kelompok sawah. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, bagus. Nah, bagaimana rantai makanan yang terbentuk pada ekosistem itu? Coba tunjuk teman untuk tunjuk rantai makanannya. Ya, karena Mas. Oke. Ya, siapa lagi? Satu lagi yuk. Yang perempuan sekarang. Ya, Mbak Gendis yuk. Benar, Pak? Benar. Bagus. Sekarang pertanyaan untuk kelompok sawah. Apa yang terjadi pada ekosistem sawah apabila ular pada sawah tidak ada? Terus akan berkembang besar. Iya kah? Ya, benar. Kemudian, apa yang akan terjadi bila belalang di sawah itu sudah dibasmi oleh pestisida dengan petani? Jadi belalangnya sudah tidak ada. Nah, kemudian apa yang dapat dimakan oleh katak? Ya, bagus. Terima kasih. Sudah jelas kelompok sungai terhadap kelompok sawah? Jelas? Bagus. Silahkan ditutup. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok sawah. Kita beri tepuk sip. Salut. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah membuat karya poster? Senang tidak? Nah, Ibu sudah menilai poster kalian dan ada sedikit catatan ya. Nah, semuanya Ibu nilai sudah bagus-bagus. Ada yang digambar-gambari seperti kelompok sungai ini tadi ditambah gambar tumbuhan sendiri. Kelompok sawah juga tadi ditambah hiasan awan-awan. Ada sedikit catatan untuk kelompok sungai tadi ya. Nah, catatannya dalam membuat poster sudah bagus, sudah benar. Rantai makanannya juga sudah tepat, hanya untuk belasan tulisan bisa dibesarkan lagi ya Mbak, agar orang yang melihat itu bisa dengan jelas melihat. Kemudian masukan untuk kelompok sawah, bisa ditambah hiasan-hiasan yang berkaitan dengan sawah. Untuk kelompok sungai, kompak lagi ya, karena kalian berempat. Nah, setidaknya dengan berempat itu pekerjaannya juga lebih cepat selesai. Nah, untuk kelompok sawah, presentasinya sudah bagus, tapi bisa lebih keras lagi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Tidak? Baik, kalau sudah tidak, untuk karyanya bisa kita kumpulkan di bagian pojok kelas. Dan Ibu minta tolong untuk barang-barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran, tolong disimpan dulu ya. Terutama juga sampah-sampah, silahkan diberesi dulu. LKPD-nya silahkan dikumpulkan. Nah, sudah diberi nama? Sudah ditulis rantai makanannya? Apakah materi jaring-jaring makanan ini sudah kalian pelajari dengan jelas? Nah, bila sudah, Ibu akan memberikan soal penilaian. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, sebelumnya Ibu minta, karena kita sudah selesai berkelompok, yang perempuan dan yang laki-laki silahkan kembali ke tempat duduk semula.
Selesai? Selesai. Baik, silahkan ditukarkan. Kita akan langsung mencocokkan. Ya. Nomor 1 ada yang mau membacakan? Mbak Ririn, ya, terima kasih. Bagus, nomor 1D, nomor 2, silakan Mas Rohman. Bagus sekali, benar. Untuk nomor 3, silakan Mbak Lutfi. Benar? Setuju? Bagus. Nomor 4, Mas Alana. Bagus, benar? Benar. Makanan dan jaring-jaring makanan adalah terletak berurutan dan bentuk. Dalamnya makanan, proses makanannya dapat diubah-ubah, sedangkan jaring-jaring makanan berurutan. Ada yang punya pendapat lain? Ya, Mas Rohman. Terkadang pada sumber makanan pada rantai makanan hanya memiliki satu sumber makanan, sedangkan jaring-jaring makanan memiliki lebih dari satu sumber makanan. Bagus sekali. Jawaban yang tepat adalah B ya. Silakan nomor 1 sampai 5 dinilai, diberikan keterangan nilainya di bagian kolom yang tersedia ya. Dan hari ini kita belajar apa ya? Ekosistem dan membuat poster. Ada lagi? Bagus Mbak Gendis, jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan itu? Bagus, kumpulan dari rantai makanan. Kemudian urutannya sama atau tidak dengan rantai makanan? Tidak, karena lebih kompleks ya. Tapi di dalamnya ada komponen apa saja? Jika di dalam ekosistem terdapat satu makhluk hidup yang tidak ada, apa yang bisa dilakukan oleh makhluk hidup lain? Ya, bagus. Itu kesimpulan untuk hari ini. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian untuk hari ini? Happy kah? Cukup happy? Apa yang membuat happy? Membuat poster. Apakah menarik membuat poster? Di mana letak menariknya? Ya? Iya, membuat poster berarti kayak mengelem-ngelem, memberikan warna, memberikan hiasan itu ya. Ya. Baik, untuk hari ini Ibu akan melihat ini Mas Rahman 80. Mas Alana 100. Mbak Atika 100 ya, mantap ini. Mbak Khairin 100. Mbak Miftah 100. Dan Mbak Gendis 80. Bagus, alhamdulillah semuanya lulus KKM. Anak-anak, Ibu akan memberikan bacaan berjudul jaring-jaring makanan di sekitar kita. Nah, silahkan dibaca, terus nanti di rumah coba kalian tentukan di mana pokok pikiran dari jaring-jaring makanan ini, dari teks ini, ya. Siap? Nanti akan Ibu bagikan. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Silahkan salah satu untuk menutup pembelajaran dan kita akan istirahat. Ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'a wa arinil batila batila warzuqni ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Mas Irfan yang sudah memimpin berdoa. Ibu cukupkan. Semangat selalu ya anak-anak ya. Sebentar lagi kalian menghadapi PAS untuk hari terakhir besok pagi. Ibu doakan semoga semuanya sehat, lancar dalam mengerjakan, sukses dan mendapat nilai yang baik. Ya, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.